بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah kita akan membahas cara mudah menentukan bacaan gunnah tanpa mengetahui hukum tajwid. Yang pertama, bacaan nun dan mim yang bertasydid. Yang kedua, bacaan nun mati dan mim mati yang tidak ada sukunnya. Yang ketiga, tanwin fathah dan tanwin kasrah yang tidak sejajar. Yang keempat, tanwin dhammah ditulis rangkap seperti angka 99. Yang kelima, tanwin fathah, tanwin kasrah dan tanwin dhammah yang ditulis hanya dengan satu tanda dan disertai mim kecil. Kita lihat contoh dalam Al-Quran. Sebelumnya, kita harus sediakan mushaf cetakan Timur Tengah atau mushaf Madinah. Karena pada mushaf cetakan Departemen Agama, kita tidak melihat perbedaan cara baca gunnah dan izhar. Untuk bacaan gunnah, poin pertama, baik cetakan Madinah, mushaf Madinah seperti ini, atau cetakan Departemen Agama, poin yang pertama ini sama, yaitu pada nun dan mim yang bertasydid. Ya, jadi bacaan gunnah yang pertama adalah nun dan mim yang bertasydid. Kita lihat pada surah An-Naba ayat 1 dan 2, ini ada mim yang bertasydid. Amma. Amma, di sini mim bertasydid. Jadi cara bacanya kita tahan 2 ketukan dan di ketukan ketiga masuk ke bacaan ma. Amma, amma. Kemudian nun yang bertasydid di ayat kedua. Aininna, aininna. Berikutnya di ayat 5 juga ada. Thumma, ini mim yang bertasydid. Thumma. Nah, kesalahan yang sering kita lakukan ketika membaca gunnah, yang pertama, membaca gunnah terlalu cepat. Amma, amma. Nah, itu kan belum cukup 2 ketukan. Kemudian aninna, thumma, itu terlalu cepat. Kesalahan yang kedua adalah membaca gunnah terlalu lama. Amma, aninna, thumma, itu berlebihan. Jadi membaca gunnah cukup 2 ketukan. Amma, amma, aininna, thumma. Untuk poin kedua, bacaan yang dibaca gunnah atau dengung adalah pada nun sukun dan mim sukun yang tidak ada tanda sukunnya. Nun dan mim sukun yang tidak ada tanda sukunnya, kecuali nun sukun bertemu dengan lam dan ro. Nah, ini kita lihat contoh dalam surah Al-Alaq ayat 5. Allamal insa. Kita lihat di sini ada nun sukun yang bertemu dengan sin. Ini huruf nunnya tidak ada tanda sukunnya. Ya, tidak ada tanda sukunnya, kemudian bertemu dengan sin. Nah, ini digunnahkan. Insa, insa. Berikutnya, di ayat ke-6 juga ada. Kalla innal insana, juga sama al-insana. Nun sukun, tidak ada tanda sukunnya, bertemu dengan sin. Yang ke ayat ke-7, nun sukun, tidak ada tanda sukunnya, ar-ro'a, dan bertemu dengan huruf ro. Nah, ini adalah pengecualian. Ya, ini pengecualian, maka ini dibaca langsung ke huruf ro ya. Ar-ro, bukan an-ro. Ya, jadi tidak dibaca nun sukunnya. Contoh berikutnya. Ayat 11.
Ara'aita in kana nun sukun bertemu dengan kaf. Cara bacanya juga digunakan karena nun sukunnya tidak ada tanda sukunnya. Berikutnya ayat 13. In kadzdzaba, nun sukun juga tidak ada tanda sukunnya. Ini dibaca gunnah inka. Ayat 14 ini untuk mim sukun. Mim sukun dan tidak ada tanda sukunnya. Kita lihat. Alam ya'lam bi. Ini tidak ada mim sukun, tidak ada tanda sukunnya, maka dibaca gunnah. Alam ya'lam bi. Ya. Ayat 15. Kalla la illam, ini juga pengecualian nun sukun yang bertemu dengan lam. Kita langsung membaca huruf lam ya, tanpa digunnahkan atau tanpa dibaca nun sukunnya. Berikutnya masih di ayat 15, yantahi. Kita lihat di yanta, nun sukun bertemu dengan huruf ta. Ini cara bacanya juga digunnahkan. Poin ketiga untuk bacaan yang dibaca gunnah adalah tanwin fathah dan tanwin kasroh yang tidak sejajar. Tanwin fathah atau baris dua di atas, tanwin kasroh atau baris dua di bawah yang tidak sejajar. Kita lihat pada ayat 4, yauma idzin tuhadditsu, itu ada zal tanwin kasroh dan tanda tanwinnya itu tidak sejajar ya. Kita lihat tanda tanwin zal ini tidak sejajar. Maka cara bacanya digunnahkan. Yauma idzin tu, yauma idzin tu. Berikutnya ayat 6. Yauma idzin yas. Ada zal juga tanwin kasroh tidak sejajar. Ya, ini tanda tanwin kasrohnya tidak sejajar, maka dibaca gunnah. Yauma idzin yas gitu. Berikutnya ashtatan, ini pengecualian tanwin fathah dan tanwin kasroh ya yang bertemu dengan lam dan ro, ini tidak digunnahkan. Ini tidak digunakan ya, ini pengecualian. Berikutnya ayat ke-7, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Khairan ya, di sini kita lihat huruf ro berharokat fathah tain atau baris dua di atas yang tidak sejajar bertemu dengan huruf ya, maka dibaca gunnah. Khairan ya, ditahan dua ketukan. Berikutnya di ayat 8 ini ada huruf ta marbutah yang tidak sejajar, tanda tanwin kasrohnya dibaca dzarratin sya ya, kita lihat ini tidak sejajar ya, dzarratin sya, maka dibaca gunnah. Yang terakhir tanwin fathah di ra, syarrayyarah ya, di sini juga tanwin fathah tidak sejajar, maka dibaca gunnah syarrayyarah. Untuk poin keempat, tanwin dhammah yang ditulis rangkap. Kita lihat ayat 3 dalam surah Al-Ghasyiyah, amilatun, ini di dhammah ini ditulis rangkap ya, angka seperti angka 99. Berbeda dengan yang ayat 6. Ayat 6 ini ditulis dengan seperti 69 ya, jelas berbeda. Ya, maka ketika berjumpa tanwin yang ditulis rangkap, tanwin dhammah yang ditulis rangkap seperti ini, maka dibaca gunnah. Amilatunna, ini baca gunnah. Kemudian
Contoh berikutnya, ini ayat 8, wujuhuyya. Ini juga ditulis dengan double ya, h-nya, wujuhu huyaw, ini dibaca dengan gunnah, wujuhuyaw. Contoh berikutnya, ayat 12, ainun ja, ini nun tanwin dhammah tain bertemu dengan huruf jim. Ini juga ditulis seperti angka 99. Fiha ainun ja. Ya. Berikutnya yang ayat 13, fiha sururu, ru yang kedua ditulis dengan dhammah tain rangkap seperti angka 99. Sururum marfu'ah. Ya, ini dibaca gunnah. Di ayat 14 juga sama. Wa akwabum, ini juga ba-nya ditulis dengan angka 99. Wa akwabum mau. Nah, ini untuk contoh. Poin keempat, tanwin dhammah yang ditulis rangkap. Untuk poin kelima, tanwin fathah, tanwin kasroh, dan tanwin dhammah yang ditulis hanya dengan satu tanda saja dan ditambahkan dengan mim kecil di atasnya, seperti dalam surah Al-Alaq ayat 15. Lanasfa'am bin nasiyah. Ya, ini asalnya adalah ainnya berharokat fathah tain, berharokat baris dua di atas. Namun karena bacaan tanwin ini, tanwin itu sama fungsinya dengan nun sukun, ya, jadi bacaan tanwin ini berubah menjadi mim, maka untuk kehati-hatian jangan sampai kita baca lanasfa'an bi, maka di atas ditulis dengan bacaan mim kecil, lanasfa'an bin nasiyah. Jadi bacanya langsung ke huruf mim, tidak lagi dibaca huruf nun sukunnya. Nah, ini cara membaca bacaan yang gunnah. Mudah-mudahan bisa dipahami. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.